Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih bahas mengenai ektima atau juga biasa kita kenal dengan koreng, dok ya. Masih bersama Dokter Reni dan juga Dokter Junia. Ini tentunya meskipun terlihat sangat ringan, dok ya, perihal penyakit ektima ini sering dianggap sekali sepele, tapi tentunya ektima ini bisa menyebabkan luka yang cukup lama dan juga bahkan jaringan parut, dok ya. Karena kalau terlihat parut kan nggak enak, dok ya, kalau di kulit kita. Ini benar nggak sih, dok, kalau penyakit ektima ini mungkin kalau dalam satu keluarga anak-anaknya tidur di satu kasur yang sama itu lebih rentan, dok, untuk tertular. Untuk dokter ini seperti apa, dok? Sebenarnya tadi yang kayak udah dijelasin ya, sebenarnya rentan tertularnya itu karena lebih ke kontak antar kulit, terus dia juga hygiene-nya nggak dijaga, udah kontak nggak cuci bersih gitu kan. Tapi kalau misalnya dia, walaupun dia kontak, tapi dia menerapkan perilaku hygiene yang bagus, dia cuci bersih, ya insya Allah nggak kena gitu kan. Apalagi juga nggak ada media untuk si kuman ini masuk gitu kan. Cuma kalau misalnya udah ada medianya masuk, hygiene emang udah nggak baik tuh satu keluarga, ya berarti beresiko untuk kena. Memang penularan yang paling banyak terjadi itu adanya di keluarga, atau kalau misalnya anak-anak di sekolah ya, atau di lingkungan taman bermain gitu kan, atau misalnya habis olahraga bareng-bareng. Penggunaan tuh kan banyak ya, biasanya kita handuk kecil-kecil itu kan barengan gitu, karena itu bisa menularkan resiko untuk lebih rentan tertular gitu. Mungkin hal kecil seperti penggunaan anduk itu sebaiknya sendiri-sendiri, dok ya? Sebaiknya, sebenarnya bukan cuma untuk kasus penyakit ini aja ya, banyak sebenarnya penyakit-penyakit kulit memang dia ditularkannya lewat kontak antar kulit gitu kan. Kontak antar kulit itu bisa lewat langsung atau tidak langsung. Tidak langsung maksudnya lewat kayak media, entah pakaian, entah handuk gitu, karena itu berbahaya. Jadi lebih baik sih sebenarnya enggak yang samaan, apalagi kalau misalnya anak-anak ya, kalau bisa sih sendiri-sendiri, soalnya kan beda hygiene pribadi anak-anak itu. Kita banyak sekali, dok ya, hal-hal sederhana yang mungkin kita anggap sepele ini bisa menyebabkan bahaya juga. Tapi, dok, untuk penyakit ektima ini bisa jadi luka permanen nggak sih, dok, sebenarnya? Atau hanya rentan waktunya yang lebih lama, dokter Juni? Kalau luka itu nggak ada yang permanen ya, bekas luka bisa dia menahun, artinya dia bekasnya sudah terbentuk, jaringan parut, jaringan ikatnya sudah kuat di bawah itu, jadi dia nggak serta-merta sembuh, hilang, balik ke kulit normal, seandainya perawatan lukanya tidak baik dan tidak benar. Karena sebenarnya kulit itu di tubuh kita itu seperti pagar. Jadi dia selnya rapet gitu. Kalau selnya bagus, intak, kita bilangnya tidak ada kerusakan, mau kena kumannya pun terus dicuci aja nggak akan tertular. Kecuali ada jaringannya yang terbuka, itu bisa menularkan. Begitu. Cuman kan sel kulit kita yang ribuan jutaan ini, yang puluhan miliar ini, mana tahu kita mana ada yang intak atau enggak kan. Jadi memang hygiene yang memang harus kita jaga. Begitu. Ini mungkin terlihat kadang orang-orang menganggap lebay, dok ya, untuk cuci tangan, hal kecil seperti kita membersihkan diri lebih sering itu sebenarnya nggak masalah, dok ya. Mungkin kalau apalagi anak-anak yang main kotor, nggak usah lah anak-anak biar kebiasa, malah kan lebih baik anak-anak kalau udah main kotor itu dibersihkan oleh orang tuanya, dok. Betul. Ya. Ini kita masih ada, dok, saling dia gitu, dok. Oke. Lanjut lagi, dokter. Kita lanjut ya. Sedikit membahas tadi tentang taman bermain anak ya. Kenapa kita di Bengkulu, bukan di Bengkulu sih, kenapa disarankan kalau kita di tempat bermain atau apalagi di tempat bermain itu menyediakan alas kaki, sepatu contohnya, itu disarankan per orang itu pakai kaos kaki. Salah satunya itu untuk pencegahan penyakit kulit, baik ektima maupun yang lain. Artinya ada barier ya. Kan kita nggak tahu nih kalau memang dipakai sewa bersama atau kita di taman bermain, ada anak yang sakit terus kakinya kena ada luka atau apa, salah satunya fungsinya itu untuk mencegah penularan, walaupun banyak fungsi lainnya, misalnya mencegah tergelincir dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Ada pemeriksaan laboratorium juga namanya leukositosis, biasa jarang digunakan kecuali dia kasus-kasus tingkat lanjut, misal sampai ke gejalanya ke seluruh tubuh ya pemirsa di rumah, sampai demam, sampai harus dirawat. Kita harus cek leukositosis itu apakah ada penanda infeksinya sudah berapa tinggi begitu. Untuk indikasi salah satunya pemberian obat antibiotik untuk diminum. Antibiotiknya sekali lagi mungkin tidak akan kita sebutkan di sini karena sangat banyak resistensi di luar sana, sehingga dengan antibiotik yang golongan yang biasa kita minum itu udah nggak mempan lagi, kita harus naik tingkat lagi, sampai pernah saya menemukan kasus walaupun bukan ektima ya, kasusnya itu infeksi paru,
dia sudah tidak mempan dengan obat antibiotik yang paling tinggi. Jadi kita mau kasih apa lagi begitu. Tapi faktanya dok, ternyata sekarang tuh banyak sekali penggunaan antibiotik yang di luar jangkauan dokter dok ya. Betul sekali, tapi sekarang sudah diketatkan lagi pembeliannya sehingga sekarang sudah tidak semudah dahulu. Cuman kan efek jangka panjang dari yang dahulu juga sudah banyak ya akhirnya kita rasakan sekarang. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama kita edukasi terus, kita berjuang terus. Semoga pemirsa di rumah dan kita semua sadar akan pentingnya untuk menjaga supaya tidak ada resistensi antibiotik ya. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, ini biasanya sering mirip dengan yang namanya impetigo crustosa. Sama-sama golongan pioderma juga, bentuknya krusta juga, cuma dia lebih superficial, lebih atas, nggak secekung yang ektima tadi, nggak sedalam tadi. Bedanya apa? Pertama, selain dia lebih dangkal ya, persamaannya apa? Sama-sama berwarna kuning, mirip, oke? Perbedaannya pertama, impetigo crustosa ini banyak pada anak, berlokasi di wajah, dan menyerupai kayak erosi, kayak ada ngelupas gitu ya. Kalau ektima bisa pada anak, bisa pada dewasa. Lokasinya kebanyakan di tungkai bawah, dasarnya ulkus ya, atau ada kayak cekungnya. Oke, tuh gambarannya kita lihat di sini. Impetigo itu kayak di atas tuh gambarannya ya. Oke, ini kebetulan kurang jelas, ada krustanya itu yang kuning-kuning ya. Oke, tata laksana pengobatan. Nah, untuk tata laksana ektima sendiri, dia sebenarnya karena bakteri, otomatis tata laksana utamanya adalah antibiotik untuk antibakterinya, baik topikal ataupun dioles maupun nanti diminum. Diminum berarti efeknya dapatnya secara sistemik walaupun itu hanya dengan indikasi khusus. Oke, dan yang paling penting adalah perawatan luka yang baik. Percuma minum antibiotik atau diolesin antibiotik, cuman nggak dirawat lukanya, terus pusnya kemana-mana, tidak ada edukasi yang baik begitu ya. Tapi kalau infeksinya lebih luas, artinya sudah ada gejala demam, perburukan, atau yang paling parah bisa menyebabkan sepsis, walaupun jarang ya kalau ditata laksana lebih awal, mungkin diperlukan obat yang diminum. Oke, jadi tata laksana ini untuk ibu-ibu di rumah, pemirsa di rumah. Pertama, bisa untuk menghilangkan keraknya. Gimana caranya dok? Caranya kita kompres area yang berkoreng dengan kain basah hangat. Ya, selama beberapa menit dikompres, kemudian bersihkan korengnya dengan kasa steril, jangan pakai anduk mandi, jangan pakai kain bekas baju digunting, nggak, pakai kasa dikompres atau kain basah hangat, artinya kain yang bersih, kain yang bagus ya. Kemudian korengnya dibersihkan, koreng yang terkelupasnya dibersihkan, kemudian dengan lembut, jangan dipaksa klotekin gitu. Setelah itu menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Cuci area yang terkena itu dengan sabun yang ada kandungan, biasanya ada sabun khusus untuk luka ya. Kemudian sering diganti spray, handuk, dan pakaian. Begitu, jangan satu pakaian dengan orang yang sedang terkena. Setelah itu mencegah penyebaran dengan hindari kontak fisik dengan lesi. Artinya kalau lukanya di kaki nggak mau salaman, enggak. Karena jauh dok ya tentunya. Nggak apa-apa, tapi kecuali dia habis garuk-garuk gitu masih ada ininya kuning-kuning salaman ya, kita juga nggak mau gitu kan. Artinya ya tidak seberbahaya itu yang sehingga harus kamu kena ektima jauh-jauh dari saya gitu. Ini bukan kayak virus dok ya. Betul. Oke. Setelah itu kita masuk ke edukasi dan pencegahan ya. Untuk pasien dan keluarga tadi sudah kita, ini salah satu bentuk edukasinya nih. Dengan cara tadi pemirsa sudah tahu faktor resiko apa itu ektima, udah tahu. Kemudian penyebabnya, faktor resikonya udah tahu, gejalanya juga sudah tahu. Nanti pengobatan standar yang bisa dilakukan di rumah juga sudah paham. Harapannya andai pun ada kasus ektima tidak sampai ke derajat yang berat, pemirsa di rumah bisa menangani awal sendiri. Untuk antibiotiknya yang oles bisa menghubungi dokter terdekat begitu. Karena jangan penggunaan sembarangan. Untuk penggunaan antibiotik sekali lagi dia ada dosisnya, ada jenisnya, ada cara pakainya, itu ada aturannya semua. Untuk mencegah kekambuhan itu menjaga kebersihan kulit dan menghindari kontak dengan orang yang terkena infeksi ektima tersebut ya. Oke, itu aja. Oke, boleh dok kembali dokter. Yang tentunya penyakit ektima ini
seperti kita akan sampaikan di awal tadi sederhana, tapi ternyata bisa berakibat cukup lama dok ya. Untuk penyembuhan juga bisa menyebar. Ini dokter, ini kalau kita perihal luka ini dok ya. Ini ternyata luka itu kan biasanya nggak hanya dari goresan-goresan karena jatuh aja dok. Ini kalau luka-luka yang mungkin berawal dari kita gatal nih dok ya, kita garut-garut, itu berakhir luka, itu apakah bisa menyebabkan jadi ektima juga dokter Reni? Iya, kan udah dibilang yang seperti dijelasin di awal ya Ren ya. Jadi kalau misalnya ektima itu kan ibaratnya kita udah punya medianya nih, kapan bakterinya masuk. Jadi kan gatel kita garuk, kan jadi luka. Lukanya ya walaupun misalnya cuma lecet aja nih, kalau kita bilangnya cuma erosi aja, cuma kayak goresan-goresan sedikit. Cuma kan dia kalau misalnya lagi aktif bisa masuk tuh, kuman tuh bisa masuk di sana karena ada medianya dia untuk masuk. Nyebarnya nanti itu bisa ke aliran yang darah sekitar. Makanya walaupun dia awalnya cuma goresan aja, kalau kena si kuman bakteri ini yang bisa nembus sampai ke lapisan dalam pada kulit ya bisa jadi nantinya bisa bagian dari ektima itu gitu. Ini kalau untuk ektima sendiri dok ya, sebenarnya ada tingkatan-tingkatan nggak sih dok? Dokter Juni ya? Maksudnya tingkatan keparahan. Sebenarnya bentukannya sama ya ektima kayak gitu. Cuma kalau yang sudah kita bilang yang parah itu sudah gejalanya sudah mencapai sistemik, artinya bisa sampai ada demam ya dok ya, bukan sekedar gatel, bukan sekedar merah, luka, koreng. Paling buruknya tadi kita bilangnya sepsis, itu sudah infeksinya menyebar luas. Itu bisa jadi dari ektima, walaupun kebanyakan kasusnya dia nggak sampai seberat itu, walaupun sebenarnya masih nggak ada ya. kemungkinan. Karena yang namanya infeksi, apalagi kalau infeksi ini terjadi pada anak yang kurang gizi, itu resiko untuk menjadi lebih berat, lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak yang memang sebenarnya kebetulan aja nih, kebetulan lagi hygiene-nya kurang bersih ya, tapi semua nutrisinya tercukupi dan lain-lainnya tercukupi dengan baik, diobati dengan segera, itu bisa jadi lebih cepat sembuhnya dan tidak mencapai komplikasi yang lebih berat. Ini mungkin yang sederhana dok ya, warning sign yang harus banget kita ketahui kapan kita harus ke dokter ya dok? Apakah hanya demam tadi atau ada warning sign lain dok? Kalau untuk ke dokter bisa langsung nih ada luka nih, oh nih udah ada pusnya, ada kuning-kuningnya, kita lihat di kaki ya misalnya, udah ada kuning koreng-korengnya, itu bisa langsung dibawa ke dokter untuk mendapatkan obat dioles supaya nggak jadi lebih parah begitu. Berarti mungkin dari sederhana dulu ya, jangan sampai udah parah baru ke dokter jadi lebih lama lagi pengobatannya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai ektima ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.